Bapak Ibu Saudara, tema khotbah hari ini adalah Immanuel, ya, Yesus Immanuel. Tidak terasa ya, tanggal bentar lagi tanggal 25 Desember. Ada apa ya tanggal 25 Desember? Ya, kita akan bersama-sama memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Ini ngomong-ngomong yang benar itu memperingati atau mengingat ya? Yang benar yang lebih enak mana itu? Mengingat lebih singkat ya? Apa bedanya itu ya, memperingati dan mengingat ya? Jadi waktu saya selidiki Bapak Ibu Saudara, ternyata ada perbedaannya itu ya, perbedaannya besar sekali. Kalau mengingat itu berarti kita melayangkan ya, kenangan kita ke sesuatu yang terjadi di masa lalu. Sedangkan memperingati berarti kita menghadirkan peristiwa masa lalu pada masa kini. Terasa nggak perbedaannya ya? Kalau mengingat itu kita mengenangnya peristiwa masa lalu ya sudah lewat begitu. Tapi kalau memperingati, kenangan itu masih terbawa ya, dan itu kenangan yang dulu itu dihadirkan pada masa kini. Nah, demikian halnya dengan memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, merayakan Natal itu bukan sekedar mengenang suatu peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu, melainkan kita menghadirkan Natal bagi kehidupan kita di masa kini. Ya. Nah, seperti tema kita pada pagi ini, Immanuel berarti Allah beserta kita. Allah ada, Allah hadir di tengah-tengah kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kedatangan Immanuel tidak sampai begitu saja, melainkan tentu saja ada peristiwa yang melatar belakanginya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, Immanuel itu telah dijanjikan dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 15. Ya, kalau kita tadi menyimak bacaan ini ya, dan kita melihat di sana itu ya, Immanuel itu sudah dijanjikan sebagai janji yang pertama tentang Injil, tentang kabar baik, kabar kesukaan bagi dunia, janji keselamatan bagi kita, pengampunan dan penebusan dosa manusia dari cengkraman maut dan iblis. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam janji ini kita melihat kasih karunia Allah, kita melihat anugerah Allah. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, Immanuel juga telah dinubuatkan di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Sebagai apa? Sebagai tanda peneguhan, tanda penguatan pertama-tama bagi Raja Ahaz yang pada waktu itu memerintah. Yang kedua bagi bangsa Yehuda, dan yang ketiga bagi umat Allah dan umat pilihan Allah dalam perjanjian lama. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam nubuatan ini kita bisa melihat penyertaan Allah. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, Immanuel akhirnya telah digenapi di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Nah, karena itu di dalam penggenapan ini kita melihat inkarnasi anak Allah. Allah menjelma menjadi manusia. Keturunan yang telah dijanjikan, yang telah dinubuatkan, ya, Immanuel yang telah dinubuatkan, itu
sekarang digenapi. Sekarang hadir di dalam dunia. Dan tahukah saudara siapa namanya Immanuel? Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita merenungkan lebih dalam ya, Immanuel itu sesungguhnya sebuah nama yang mengandung makna yang dalam, sekaligus menjelaskan makna kelahiran Yesus Kristus. Pagi ini setidaknya ada 3 makna yang terkandung dalam nama Immanuel ini yang akan kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, dengan kelahiran Immanuel berarti Allah telah datang ke dalam dunia, telah ada di dalam dunia ini. Maka Bapak Ibu Saudara, untuk bertemu dengan Allah, untuk menjumpai Allah, kita tidak perlu keluar dari dunia. Ya, kita tidak perlu mengembara seperti yang dilakukan oleh agama-agama lain, seperti dilakukan oleh kelompok atau orang-orang individu lain yang mereka harus keluar kemana. Untuk apa? Untuk mencari Allah. Immanuel telah hadir, ya, ada di tengah-tengah kita, ada di dalam dunia ini. Ya, itu sebabnya kita tidak perlu mencari jauh. Ya, kita tidak perlu keluar dari dunia ini. Kita juga tidak perlu keluar dari kehidupan yang sedang dijalaninya. Karena Allah sudah ada, sudah datang, sudah masuk di dalam kehidupan kita. Amin. Satu-satunya yang perlu kita lakukan hanyalah menerima Yesus Allah yang telah datang ke dalam dunia ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dengan kelahiran Immanuel itu juga berarti jurang pemisah antara Allah dan manusia itu terjembatani. Ya, memang gambaran kita ini bingung ya. Bumi ini bulat. Jadi kalau kadang-kadang Allah di atas atau di bawah ya. Yang di atas yang mana? Tapi kalau kita ilustrasi ya enaknya jurang aja ya, jadi horizontal supaya kita mengerti horizontal ya. Jadi kelahiran Immanuel itu Bapak Ibu Saudara berarti menjembatani ya, jurang pemisah antara Allah dan manusia. Yang menciptakan jurang pemisah itu siapa? Minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar ya. Kita sudah belajar mulai dari Adam, ya, Hawa. Apa yang terjadi bagi mereka, Bapak Ibu Saudara? Ya, mula-mula mereka hidup berdampingan, ya, berjalan bersama Allah. Ya. Ada yang turunannya namanya Henok, luar biasa itu. Tidak hanya setahun 2 tahunnya, umur manusia paling panjang katanya 80 ya. Tapi Henok itu luar biasa, 365 tahun umurnya. Ya, pada usia 65 tahun Alkitab mengatakan Henok hidup bergaul dengan Allah, berjalan dengan Allah. Itu indahnya ya. Selama berapa? Setahun? 2 tahun? Kalau dia dari 65, dia mati 365, berarti umur 300 tahun panjangnya. Ya, mereka Henok itu hidup berdampingan, berjalan dengan Allah. Oh, luar biasa ya. Ya, jadi tidak ada pemisah saudara ya. Terjadi persekutuan yang baik. Tetapi oleh karena dosa masuk ke dalam dunia, ke dalam kehidupan manusia melalui Adam, ya, melalui Hawa, maka terbentuklah jurang pemisah tersebut. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, manusia terpisah dari Tuhan Allah, dan hal itu membawa kebinasaan bagi manusia. Tapi syukur kepada Allah Bapak Ibu Saudara, dengan kelahiran Yesus Kristus Sang Immanuel itu, jurang pemisah, jurang kebinasaan ini telah terjembatani.
Amin, saudara ya. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita tidak perlu berusaha, kita tidak perlu jauh-jauh mencari. Karena apa? Allah yang mencari manusia, Allah yang datang ke dalam dunia, dan Allah melalui imannya, anak Allah yang menjelma menjadi manusia, kematiannya menjadi jembatan keselamatan bagi kita semua. Yang terakhir, yang ketiga Bapak Ibu Saudara, ada amin? Amin. Yang ketiga, yang terakhir, orang baptis biasanya kalau udah yang terakhir enak duduknya. Nah ini berarti udah selesai kan? Belum jam 9 Pak Ananda. Pelan-pelan aja ya. Amin. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yang pertama apa tadi? Ayo cepet-cepet lupa. Yang pertama, kelahiran Immanuel berarti Allah datang ya ke dalam dunia ini yang menjembatani. Lalu yang kedua apa? Nah itu tadi menjembatani yang kedua ya. Jadi yang kedua Immanuel berarti menjembatani jurang pemisah ya. Apa jurang ke binasa. Nah yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kelahiran Immanuel itu berarti Allah beserta kita. Allah beserta kita dimanapun dan dalam keadaan apapun. Allah tidak terikat pada satu tempat tertentu seperti Allah-Allah yang lain. Ya. Di dalam Alkitab pun kalau Bapak Ibu Saudara membaca di dalam Perjanjian Lama, Allah-Allah bangsa-bangsa kafir di dalam yang non-Yahudi, yang bukan umat pilihan Allah, Allah-Allahnya itu teritorial semua Bapak Ibu Saudara, yang dikenal dengan Baal. Ada Baal Peor, ya berarti ya teritorinya Peor itu ya. Ada Baal, apalagi Baal Yerusalem itu juga ada itu ya, teritorinya ya begitu ya. Dan juga Allah-Allah yang lain juga demikian ya, terbatasi oleh ruang dan waktu, bahkan juga malah dibuatkan patungnya seperti itu ya. Jadi keturunan Yakub pada waktu itu karena mulai bercampur dengan bangsa-bangsa yang lain, terpengaruh juga. Mereka juga punya jimat-jimat itu ya. Ingat ya, Rahel waktu melarikan diri, dilarikan Yakub, itu mencuri patung dewanya Laban gitu, ya seperti itu. Jadi sedemikian parahnya Bapak Ibu Saudara ya, karena Allahnya apa Bapak Ibu Saudara? Allahnya terikat oleh tempat dan juga oleh waktu, oleh keadaan. Tetapi Allah kita karena Immanuel ya, anak Allah telah turun menjelma menjadi manusia beserta kita, maka Allah tidak terikat pada satu tempat tertentu, juga tidak terikat pada orang-orang tertentu di pihak lain. Bapak Ibu Saudara, ini berarti bahwa Tuhan senantiasa menopang, Tuhan senantiasa memelihara, Tuhan senantiasa mengawasi kehidupan anak-anaknya yang percaya kepadanya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita merenungkan Immanuel, ingatlah ya, bahwa Allah sudah hadir, datang dalam dunia, dalam kehidupan kita ya. Jurang kebinasaan itu sudah diselesaikan, dan sejak kita menerima percaya Yesus, jangan lupa Bapak Ibu Saudara, hidup kita ditopang ya. Hidup kita ini dipelihara, hidup kita diawasi. Jadi kemanapun ya, mengerjakan apapun, nggak usah khawatir, kita aman di dalam tangannya. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Nah itulah Bapak Ibu Saudara makna Natal bagi kita, yang memberi makna baru bagi kita,
dalam menjalani hidup kita di dunia. Allah dekat dengan kita. Allah memberi pengampunan, damai sejahtera dalam hidup kita. Oleh karena itu, bagi saudara atau siapa saja yang belum menerima Yesus Kristus dalam kehidupannya, mari terimalah Yesus sekarang. Ada yang belum terima Yesus sekarang? Malah pikir-pikir Bapak Ibu Saudara. Ya mungkin ada anaknya, ya, atau mungkin ada suaminya, ada mungkin istrinya, atau mungkin orang tuanya, atau mungkin koleganya. Ya. Saya ingin berkata pagi ini sebagai penutup ya. Suaranya kalah yang mengkhotbah. Saya mengatakan ini Bapak Ibu ya, saudara terlalu amat rugi jika tidak menerima Yesus Kristus dalam hidup saudara. Amin. Ayo mari bersama-sama saya mengulangi, saudara terlalu amat rugi. 1, 2, 3. Saudara terlalu amat rugi jika tidak menerima Yesus Kristus. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Yohanes 3 ayat 16 mengatakan ya. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa Yesus Sang Immanuel, Sang Juru Selamat dunia adalah hadiah Allah yang terbesar, hadiah Allah yang terindah bagi kita manusia. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 ini dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan yang terboleh hidup yang kekal. Amin. Amin, benar ya. Selamat memperingati dan merayakan Natal. Mari kita menyanyikan satu lagu judulnya Immanuel. Bisa ya? Mungkin satu mic lagi bisa itu. Kita membantu ya. Yang belum tahu ini bisa ngikuti ya.
disebut Immanuel.